Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Kristus Yesus, puji Tuhan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan malam hari ini kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami dalam membaca merenungkan firman-Mu. Hanya demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-51 ayat 9 dan 10. Mazmur 51 ayat 9 dan 10 saya akan bacakan. Di bawah judul perikop pengakuan dosa. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang pertama dan kedua, ini merupakan Mazmur Daud, ya, di mana ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Di sini Daud mengalami sebuah rasa penyesalan yang begitu besar atas apa yang sudah dia lakukan, atas dosa-dosa yang sudah pernah dia lakukan secara khusus ketika dia menghampiri Betseba. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya mungkin ada begitu banyak setiap kita yang masih merasa resah, yang merasa risih, yang merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang sudah pernah kita lakukan di waktu sebelumnya. Kita merasa diri kita begitu berdosa, begitu tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur, sebagaimana yang baru kita rayakan, kita mengalami penebusan dosa, yaitu Paskah sendiri. Yesus telah mengalahkan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang ke-9, dalam pengakuan dosa yang disampaikan oleh Daud, di situ dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku maka aku menjadi putih lebih dari salju. Artinya di sini bahwa Daud meminta agar dosanya diampuni, dan biarlah dia mengetahui bahwa dosanya telah diampuni. Makanya dikatakan di situ supaya dia bisa menjadi benar-benar tahir. Di sini pernyataan permohonan yang disampaikan oleh Daud ini, kalau secara kiasan ini memakai suatu upacara khusus yang biasa dilakukan pada waktu itu, yaitu dengan cara upacara khusus ketika seseorang melakukan dosa supaya ia ditahirkan, seperti penahiran orang kusta ataupun orang-orang najis karena baru menyentuh mayat, dengan cara memercikkan air ataupun darah, atau bisa juga keduanya, kepada orang tersebut dengan seikat hisop. Makanya di ayat 9 itu dikatakan, bersihkan aku daripada dosaku dengan hisop. Hisop itu sejenis tumbuhan yang diikat, lalu dicelupkan air atau darah tadi, dipercikkan kepada orang tersebut. Nah, dengan adanya upacara tersebut, maka orang tersebut yang tadinya sudah melakukan dosa, yang tadinya tidak tahir, dia dibebaskan dari belenggu kenajisan, Bapak Ibu, yang mengikatnya. Makanya di situ dikatakan supaya dia mendapatkan kepastian bahwa dia berkenan kembali di hadapan Allah, Bapak Ibu, dan kembali memperoleh hak-hak istimewa untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebagaimana hal orang kusta, ya, atau orang najis, diyakinkan kembali bahwa mereka mendapatkan hak istimewa, dan mereka yang tadinya tidak diakui menjadi diakui kembali. Namun demikian Bapak Ibu, penahiran Daud di sini didasarkan juga pada anugerah Injil. Makanya dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Artinya juga berhubungan dengan darah Kristus yang diterapkan pada jiwanya melalui iman yang hidup. Seperti air penyucian dipercikan dengan seikat hisop. Jadi darah Kristuslah yang karena itu disebut dengan pemercikan tadi,
seperti tercatat dalam kitab Ibrani 12 ayat 24 ya, yang mencucikan hati nurani kita dari perbuatan kita yang sia-sia, perbuatan dosa kita, dan rasa bersalah kita akibat dosa, dan rasa gentar terhadap Allah. Jadi, lalu kemudian di ayat yang ke-10, dikatakan di situ, biarlah aku mendengar kegirangan dengan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Bapak Ibu, semua ini adalah pekerjaan Allah. Ketika Daud kembali ditahirkan, diampuni dosanya, itu adalah pekerjaan Allah. Dan bukan hanya untuk menyampaikan sebuah sukacita dan kegirangan ini, tetapi juga untuk membuat hati kita yang mendengarnya terhibur. Ketika kita sudah diampuni, biarlah kita juga merasakan penghiburan yang daripada Tuhan. Dengan sepenuh hati, di sini Daud merindukan agar Allah juga berkenan terhadap dia, menghadapkan sinar wajahnya kepadanya, sehingga kegirangan itu ditaruh di dalam hati Daud. Dengan demikian, ia bukan saja diperdamaikan dengan Allah, tetapi juga hatinya dibuat sadar oleh karena tindakan anugerah selanjutnya, bahwa ia memang benar-benar telah berdamai dengan Allah. Kita semua sudah tidak lagi dalam belenggu dosa, kita semua sudah diampuni. Biarlah setiap kita bukan menjadi orang-orang yang sekedar diampuni dan tidak melakukan apa-apa, melainkan kita menjadi orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah, mau melakukan kehendak Allah bersama dengan Kristus, dipenuhkan dengan sukacita, harapan baru bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk banyak firman Tuhan mengajarkan kami untuk datang kepadamu ketika kami telah hidup dan jatuh di dalam dosa. Kami menyadari ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mohon ampun dan datang kepadamu. Kiranya Tuhan kembali menyucikan kami, melahirkan kami, supaya kami benar-benar layak untuk datang di hadapan-Mu dan menerima kasih karunia yang terbaik yang Tuhan akan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.